Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara tentang hasil yang luar biasa yang berlangsung di St. James Park. Itu markasnya bagi The Magpies Newcastle United. Tim asuhan Eddie Howe ini membantai habis The Lily Whites atau Tottenham Hotspur dengan 6-1. Ini yang membuat banyak orang ini terkaget-kaget dengan hasil tersebut, karena yang mereka kalahkan adalah tim yang punya kualitas permainan yang bagus, ya, dengan kedalaman skuad juga yang oke, seperti Spurs. Ya, apalagi mereka di lini depan ada, kita tahu bersama, selain Harry Kane, ada Kulusevski, ada Son yang bermain di sana, dan akhirnya Spurs itu sudah takluk. Di babak pertama saja mereka sudah ketinggalan dengan 5 gol. Dan kita bisa melihat ada brace dibuat oleh Jacob Murphy di sana. Itu terjadi pada menit kedua dan menit ke-9. Kemudian Joelinton itu membuat golnya di menit ke-6. Jadi dalam 10 menit pertama Newcastle sudah unggul dengan 3 gol. Ini sangat cepat dan pasti mengagetkan bagi kubu Spurs. Dan kemudian Alexander Isak juga meneruskan pesta gol di St. James Park yang dilakukan oleh anak-anak Newcastle ini di menit 19 dan 21, dan sebelum akhirnya ditutup di gol ke-6 di babak kedua. Ya, setelah 5 gol di babak pertama, mental bagi Spurs sudah habis, sudah down. Jadi mereka memang juga terkejut, ya, karena tidak pernah selama ini Spurs itu di babak pertama ketinggalan dengan 5-0 baru menghadapi Newcastle. Mereka itu dibantai di babak pertama sudah dengan 5-0. Jadi kekalahan Spurs itu sudah ditentukan sebenarnya bukan saja di babak pertama yang saya bilang tadi. Di 10 menit pertama ketika sudah 3 gol bersarang di gawang mereka, ya ini sudah habis. Mental anak-anak Spurs sudah down. Ya, dan kemudian dikunci oleh penyerang dari Newcastle, yaitu Callum Wilson di menit ke-67. Sehingga mereka sudah 6-0, dan ada gol penghibur yang dibuat oleh striker tim nasional Inggris, Harry Kane. Dan memang mereka sangat terpukul dengan kekalahan ini. Ini sangat memalukan bagi Spurs, walaupun mereka sekarang lagi berusaha untuk bisa mengejar masuk ke zona Champions. Tapi kekalahan ini pun membuat persaingan mereka dengan Aston Villa, dengan Liverpool ini semakin seru, semakin menarik. Karena 3 tim ini berpotensi juga untuk bisa naik ke zona Champions, ya, menekan habis MU yang ada di batas urutan keempat, dan juga termasuk dengan Newcastle. Nah, Spurs itu masih ada di posisi kelima dengan 53 poin, artinya hanya selisih 3 poin dengan Liverpool yang terus bisa naik setelah membantai Leeds dengan 6 gol. Kemudian kemarin mereka bertarung luar biasa dengan dramatis menghadapi Nottingham Forest, dan mereka bisa menang di Anfield, sehingga ada 50 poin bagi pasukan Jurgen Klopp. Di atas mereka 1 poin lebih bagus adalah Aston Villa, ya. Nah, kita kembali dengan kemenangan bagi Newcastle. Newcastle memiliki 59 poin sama seperti MU. Tapi MU tidak bermain karena MU berkonsentrasi tampil di semifinal Piala FA kemarin di Wembley, dan mereka juga menang. Jadi ini persaingan antara Newcastle yang kembali naik ke posisi ketiga, tapi MU menyimpan 1 pertandingan. MU berpotensi untuk bisa naik karena Kamis depan mereka akan bertarung melawan Spurs dan punya kesempatan untuk bisa melakukan itu. Spurs juga harus bangkit dalam pertandingan ke depan setelah mereka menerima kekalahan yang sangat dahsyat pada musim ini menghadapi Newcastle. Kalau bicara dengan Newcastle, ada 31 pertandingan Newcastle memenangkan. Ini kemenangan ke-16 Newcastle, ya, dengan hasil yang bagus sekali buat mereka. 4 kali kalah sejauh ini sejak ditangani oleh Eddie Howe. Sementara bagi Spurs ini kekalahan ke-11 bagi mereka, ya, dengan 53 poin. Tapi Spurs sudah memainkan bahkan 32 laga. Dalam pertandingan IPL lainnya kemarin juga ada pembantaian habis. Bournemouth ketika di kandang mereka juga dibantai oleh West Ham dengan 4 gol. Dan itu juga suatu hal yang bagus bagi West Ham untuk terus, ya, naik, ya, berada di posisi di papan tengah, ya, di IPL. Nah, IPL ini kita tahu bersama akan diperebutkan hanya oleh 2 klub untuk bisa menjadi juara, ya, Arsenal dan juga City. Arsenal sekarang sedang ketar-ketir dengan 3 hasil imbang secara beruntun, dan membuat pasukan Arteta sekarang harus berhati-hati
Karena bagi City punya tabungan 2 laga. Apalagi pada tanggal 27 nanti mereka akan terlibat dalam duel seru di Etihad. Bertarung melawan City. Ini tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah ya saya pikir habis bagi Arsenal untuk bisa berharap menjadi juara, dan ini akan menjadi milik bagi City. Oke, dari IPL saya bergeser ke semifinal Piala FA. Piala FA ini berlangsung di Wembley. Ya, kemarin antara Brighton menghadapi MU. Brighton Sekuda Hitam ini memang betul-betul tim yang sangat bagus. Ya, pasukan di Serbia ini menyulitkan bagi MU sepanjang laga. Itu terbukti dengan 61% penguasaan bola menghadapi MU. Sangat tinggi. Padahal secara kedalaman skuad, MU itu oke. Bagus. Bahkan mungkin di semua lini. Ya, tapi mereka sulit untuk bisa bertarung melawan Brighton. Untung saja di sana mereka punya David De Gea. Penjaga gawang yang sejauh ini selama ini bersama dengan MU tampil luar biasa. Kalau tidak ada David De Gea, saya pikir gawang MU itu dari pertandingan ke pertandingan itu banyak kebobolan. Nah, termasuk terlihat dari pertandingan semifinal melawan Brighton. Di waktu normal saja dia paling tidak ya, dari banyak save yang dilakukan itu ada 2 save krusial yang hampir saja menggetarkan gawang bagi MU. Yang pertama, bagaimana sepakan dari Alexis McAllister misalnya. Itu dibawa pertama dari sebuah tendangan bebas. Dengan susah payah itu ditepis keluar oleh De Gea. Maka selamatlah gawang MU. Tembakan keras ya dari dalam kotak penalti yang dilakukan ya oleh Julio Enciso, ya pemain Brighton, juga dengan lompatan fantastis. De Gea harus terbang untuk bisa mentip bola keluar. Ya, jadi ini 2 kesempatan terbaik yang dimiliki oleh Brighton yang semua dimentahkan oleh David De Gea, dan akhirnya pertandingan itu di waktu normal berakhir imbang ya sampai pada pertambahan waktu 0-0 hasilnya. Sehingga ini harus diakhiri dengan adu penalti. Kalau adu penalti ini kan tinggal adu keberuntungan. Ya, mental para pemain yang disiapkan oleh kedua pelatih. Dan akhirnya hasil akhir adalah 7-6 untuk MU. Dan orang yang bisa menentukan kemenangan bagi MU adalah pemain belakang asal Swedia, Victor Lindelof. Setelah kegagalan Solly March, penendang dari Brighton, dan ini dimanfaatkan oleh Victor Lindelof. Ya, penendang-penendang MU yang masuk itu tuh Casemiro, ya, kemudian ada Diogo Dalot, ada Jadon Sancho, Marcus Rashford, Marcel Sabitzer, Weghorst, dan akhirnya Lindelof. Rashford dan Weghorst ini masuk di babak kedua. Karena starting 11 yang ditampilkan oleh Erik ten Hag itu dengan menempatkan Martial di depan. Di belakangnya ada Anthony, ada Bruno Fernandes, ada Marcus Rashford, sebelum ada pergantian-pergantian yang termasuk Fred yang masuk di babak kedua. Jadi lolos ini adalah pertandingan yang dramatis bagi MU, bagi Setan Merah, ketika mereka harus mendapatkan 1 tiket ya lewat adu penalti yang menegangkan di Wembley, dan tiba saatnya nanti mereka akan bertarung melawan tetangga mereka. Ya, Manchester Biru. Ini pertemuan antara Manchester Merah dan Manchester Biru di babak final Piala FA yang akan dimainkan pada tanggal 3 Juni yang akan datang. Di tempat yang sama, di Wembley. Ini derby Manchester yang ditunggu-tunggu oleh kedua pendukung Manchester United dan pendukung Manchester City. Bagi MU, mereka akan mengejar trofi kedua setelah mereka sukses di Carabao. Dan kita akan tunggu dengan trofi pertama. Ya, bahkan mungkin trofi kedua bagi City kalau City sudah menjadi juara, mengunci gelar juara di IPL, karena kesempatan itu bagi mereka terbuka dengan hasil-hasil yang tidak bagus yang diraih oleh pesaing mereka Arsenal. Jadi mereka kalau bisa menjadi juara di bulan Mei, artinya ini trofi kedua juga kalau mereka harus bisa menang melawan MU di final Piala FA sambil mengincar trofi ketiga ya pada final 10 Juni akan datang kalau bagi City bisa melewati Real Madrid semifinal, dan ada final 10 Juni ya, itu di Piala Champions atau di Liga Champions UCL. Jadi memungkinkan bagi City itu 3 gelar atau treble ya, treble winners. Ini bagus, kita akan nantikan itu. Saya bergeser setelah dari IPL, dari Piala FA sekarang ke La Liga. Di La Liga itu
Barcelona itu unggul ada 11 poin di atas Madrid. Ya, kemarin dalam pertandingan yang seru, mereka bisa mengalahkan tim yang berada di peringkat ketiga klasemen sementara di La Liga, Atletico Madrid. Gol tunggal dari Ferran Torres membuat mereka sekarang semakin nyaman. Ya, semakin nyaman ada di puncak klasemen. Karena Barca itu dari 30 pertandingan 76 poin. Ya, dengan 24 kemenangan, 4 seri dan juga dengan 2 imbang. Jadi tinggal menunggu waktu saya pikir 8 pertandingan ke depan dengan unggul begitu jauh sampai 11 poin dari peringkat kedua juara bertahan Los Blancos Real Madrid yang mengemas 65 poin dalam 30 laga yang sudah mainkan. Saya pikir ini sulit untuk bisa mengejar kecuali Barcelona itu tersandung dalam 8 pertandingan, ada 3-4 kekalahan yang mereka alami dan Madrid itu stabil ya, stabil bisa menang terus. Dan ini bisa membuat persaingan sangat baik, sangat di antara kedua tim. Tapi kalau untuk melihat bahwa Barca itu untuk kalah, bahkan mungkin sampai 5 kali kalah dalam 8 pertandingan, saya pikir tidak mungkin ya. Sulit di saat mereka sekarang lagi bagus untuk bisa mengunci gelar juara di La Liga. Sementara bagi Madrid, kemarin menang 2-0 lawan Celta memang. Madrid masih coba untuk terus bisa menekan Barca. Walaupun tertinggal dengan 11 poin, ada Asensio yang membuat gol buat mereka bersama dengan pemain belakang Eder Militao ya di sana. Sementara bagi Atletico itu mereka mungkin hanya akan coba untuk bisa bertahan tidak keluar dari 4 besar di batas zona Champions. Atletico sendiri dengan 60 poin sebenarnya tidak begitu jauh, hanya 5 poin di belakang tetangga mereka, tim sama Madrid yaitu Real Madrid yang mengemas 65 poin. Ini masih ramai pertarungan di antara Atletico dan Real Madrid untuk bisa merebut posisi kedua. Tapi posisi pertama ya saya pikir Barca lah yang akan dapat ya. Nah di Serie A kita meninggalkan La Liga. Napoli saya rasa aman ya, pasti juara. Karena sudah terlalu jauh mereka memimpin, 78 poin. Ini mereka setelah memenangkan pertandingan duel yang seru juga menghadapi Juventus di markas Juventus padahal. Mereka bisa mendapatkan kemenangan 1 gol ini dan ini cukup bagus buat mereka untuk bisa memantapkan dari 31 laga dengan 78 poin sementara Lazio dengan 31 poin itu 61 poin. Terlalu jauh, sudah di atas 15 poin itu berat untuk bisa dikejar pasukan Luciano Spalletti ini yang pasti akan mengunci gelar dengan 7 pertandingan sisa aman buat mereka. Kalau sayang mereka tidak lolos ke final di Liga Champions setelah dihentikan oleh AC Milan di babak perempat final ya. Kalau enggak mereka bisa lolos sampai ke semifinal dan merajut mimpi untuk bisa menjadi juara. Tapi semua itu pupus setelah kalah 1-0 di San Siro dan mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 di leg kedua. Mereka berharap ikut lagi di Liga Champions pada musim depan setelah menjadi juara atau Scudetto di Serie A. Nah kemudian Milan juga bisa memenangkan laga, menang lawan Lecce dengan 2-0 di San Siro. Tapi Milan masih akan berusaha terus. Mereka keluar dari 4 besar. Ini yang membuat ada upaya keras yang harus dilakukan ya oleh Sandro Tonali dan kawan-kawan untuk bisa masuk. Mereka di posisi kelima, 56 poin. Sementara Inter di posisi ke-6 ya dengan 54 poin. Karena urutan pertama ada Napoli, kemudian Lazio, Juve. Walaupun kalah dari Napoli masih ada di posisi ketiga. Ini Juve luar biasa. Ada pengurangan nilai ya dari kasus mereka, terlempar bahkan dari 6 besar turun jauh. Kemudian akhirnya mereka sekarang ada naik secara perlahan tapi pasti di posisi ketiga untuk menatap ikut di Liga Champions pada musim depan dengan 59 poin. Roma yang ditangani oleh Jose Mourinho bertengger di posisi keempat. Roma masuk di 4 besar di zona Champions dengan 56 poin bagi Roma. Ya mereka rame juga ini saya pikir. Ya bertarung nanti dengan Milan yang akan kejar-kejaran bersama dengan Inter Milan untuk meraih posisi di 4 besar. Kita tunggu nantinya apa yang akan terjadi untuk perebutan masuk di 4 besar. Karena kalau bagi saya yang menjadi juara itu pasti Milan di Serie A, di La Liga pasti Barcelona, dan yang rame itu di IPL antara Arsenal dan City. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.